teman-teman, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Amelia Katemba. Hari ini akan saya memandu acara webinar pada hari ini. Hari ini kita akan ngobrolin soal krisis alam yang ada di depan mata teman-teman. Dan acara ini tentu saja disponsori oleh Ines Cosmetic, Temu Maya ID, dan tentu saja Genius English School, dan juga bersama Duo Lucky Channel. Nah, teman-teman, hari ini telah hadir narasumber kita dan telah bergabung juga di sini. Oke, baik. Ada Kak Diki Wahyudi Lubis, beliau adalah Head of Community and Campaign National Geographic Indonesia. Dan ada Kak Renata Cecilia Tasya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga ada Dr. Deisha Laksimita Ayomi, Putri Pendidikan Indonesia tahun 2019. Dan selanjutnya ada Diajeng Rahma Sasanti, Putri Pendidikan Indonesia Jawa Tengah tahun 2020. Dan terakhir ada Kak Adila Amalia Iran, Putri Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2019. Oke, halo Kak Diki, Kak Renata. Halo. Hai teman-teman, selamat siang semua. Halo semuanya, selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Oke, baik teman-teman. Hari ini, weekend ini, tentu saja terima kasih juga ya untuk teman-teman partisipan yang sudah bergabung pada hari ini. Oke, baik. Di sini juga ada Kak Diki. Mungkin nanti Kak Diki selaku Head of Community and Campaign National Geographic Indonesia juga akan cerita banyak karena sangat bersinggungan langsung dengan persoalan-persoalan krisis alam yang mungkin hari-hari ini kemarin saya dengar berita di seluruh belahan dunia gitu ya. Kemarin di California, and then ada juga yang di Turki, krisis kebakaran dan masalah-masalah krisis alam lainnya gitu. Dan yang paling dekat mungkin di Indonesia ini mungkin nanti akan diceritakan oleh Kak Diki, dan beberapa kasus-kasus lain yang mungkin juga akan menjadi sorotan Kak Diki selaku person in charge yang ada di National Geographic Indonesia. Oke, baik teman-teman, menarik sekali hari ini. Temanya adalah bangun-bangun krisis alam di depan mata. Oke. Tentu saja judul ini merupakan tagline kita sebagai anak muda. Kebetulan di sini yang join juga sangat banyak anak muda, dan ini akan menjadi nggak hanya menjadi tagline gitu, nggak hanya menjadi judul acara, tapi juga menjadi action yang kita harus lakukan mungkin setelah webinar ini berakhir nantinya. Oke, baik. Nah, mungkin saya mau sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin di sini sudah bergabung dari person in charge dari Ines Cosmetic. Mungkin sudah ada yang bergabung, silakan. Halo, selamat siang Kak. Iya, oke, baik. Sebelum itu teman-teman, acara ini disponsori oleh Ines Cosmetic, jadi mungkin sedikit ada penyampaian dari Kak Lia ya di sini selaku person in charge dari Ines. Iya, betul. Iya, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Salam kenal saya Lia, perwakilan dari Ines Cosmetic. Ya, terima kasih untuk waktunya Kak. Bahagia sekali Ines menjadi bagian untuk acara webinar kali ini sebagai sponsor. Ines brand asli Indonesia yang berdiri dari tahun 1998 di Malang, Jawa Timur. Dengan misi kami menjadikan wanita Indonesia mempunyai kulit yang sehat dan terawat. Dan kami mempunyai fokus produk yaitu seperti skincare, dekoratif, ya seperti yang di-share-kan untuk kakak, ya, dan serta body care juga dari Ines Cosmetic. Kami sudah teruji secara klinis Kak, sesuai dengan BPOM dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Jadi aman ya Kak dipergunakan untuk kita sebagai wanita-wanita Indonesia.
Kami ada promo Kak untuk hari ini. Jadi, setiap pembelian dari Acne Treatment seperti pembersih, penyegar, sabun wajah, lalu ada obat jerawatnya dan bedak jerawat serta volumizer maskara yang berfungsi untuk sebagai maskara alis, ada promo diskon senilai 30%. Semua sudah tertera share dari WA saya ya Kak, nanti bisa info ke saya. Atau jika ada yang berminat, bisa di-download di Play Store My Ines atau di e-commerce Ines Kosmetik seperti di Lazada, JD Eddy, Shopee, ya. Bisa info ke toko-toko atau outlet yang ada di sekitar kakak-kakak semuanya. Ya baik, terima kasih Kak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kalia dari Person in Charge Ines Kosmetik. Terima kasih sekali sudah mensponsori acara pada hari ini juga. Baik teman-teman, nggak perlu panjang lebar lagi, kita akan masuk ke sesi diskusi bersama para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Nah, ngomongin soal krisis alam, mungkin aku mau ngobrol ke Kak Diki dulu nih. Nah, Kak Diki nih, oh ya, untuk teman-teman semua, para peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon jika ada pembicara yang sedang berbicara untuk supaya terdengar lebih jelas. Baik, ngomongin soal krisis alam nih Kak Dika, Kak Diki, ya, gimana sih tanggapan Bang Diki saat ini tentang kondisi alam di Indonesia? Dan juga mungkin concern yang saat ini teman-teman di National Geographic Indonesia itu sedang menjadi masalah utama begitu. Ya, terima kasih Mbak Amelia. Halo teman-teman, salam kenal semua. Selamat siang. Perkenalkan, mungkin aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Diki dari National Geographic Indonesia. Jadi kebetulan kalau di National Geographic Indonesia saya menghandle sebuah divisi namanya Community and Campaign. Jadi emang tugas kita adalah membuat satu campaign untuk membangun awareness atau kesadaran masyarakat. Karena mungkin teman-teman tahu kali ya, kalau Nat Geo itu lebih concern emang soal konservasi alam gitu ya, lingkungan gitu. Jadi kalau ngomongin soal masalah lingkungan, sebenarnya kita udah panjang banget cerita membangun narasi ini sejak 2009 2011 kali ya. 2009 2010 ngomongin soal bagaimana kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan planet gitu. Jadi kalau kita kan ngomongnya planet, karena visi kita kan sebenarnya visi dan misi kita adalah we believe in the power of science, exploration and storytelling. We change the world gitu. Jadi kami orang-orang di Nat Geo Society itu percaya kalau kita dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, lalu kita bereksplorasi, lalu kita menceritakan kembali ke orang banyak, kita mampu mengubah sesuatu gitu. Jadi itu adalah visi dan misi yang selama ini kita bawa gitu. Ngomongin soal masalah lingkungan, kita udah panjang banget. Sejak 2011 aja kita udah ngomongin soal bagaimana nanti planet ini penuh dengan hari ini kan 7, berapa miliar manusia gitu. Nanti 9,8 miliar manusia memenuhi planet ini 2050 mungkin ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan bijak gitu. Gimana nanti kita bisa memberi makan sebanyak 9,8 miliar manusia ke depannya gitu. Hari ini aja kita punya permasalahan sangat serius, yaitu soal virus mungkin misalnya gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kan permasalahannya bukan bagaimana kita bisa menyelamatkan planet gitu ya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan, tapi pertanyaan besar adalah mampu nggak kita bertahan dengan kondisi yang ada hari ini gitu. Karena bumi ini, planet ini, lingkungan ini dia punya cara sendiri untuk memperbaiki siklusnya. Dia punya siklus sendiri kan gitu untuk memperbaiki diri sendiri. Justru pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mampu bertahan ketika planet ini merubah siklusnya gitu. Tapi yang bisa kita lakukan cepat dan segera adalah merubah perilaku kan. Makanya sejak 2018 kita concern banget ngomongin soal perubahan perilaku. Nah, masalah yang paling serius yang hari ini kita hadapi, Indonesia hari ini adalah mengalami satu krisis gitu ya, mengalami satu krisis, ya kita bisa bilang krisis lingkungan lah gitu ya.
Tapi sebenarnya yang kita alami adalah krisis kemanusiaan kan. Bagaimana kita dengan cara sadar sebenarnya kita tuh merusak alam. Kita tahu bahwa kita membuang sampah sembarangan itu ada efeknya. Tapi apakah kita mau merubah itu semua gitu? Yang bisa kita lakukan adalah merubah perilaku sendiri kan. Maksudnya kita nggak usah saling menunjuk, kita nggak usah saling menyalahkan hari ini. Bagaimana kita bisa merubah perilaku dari diri sendiri paling cepat dan sederhana itu ya yang paling penting menurutku. Karena ya tadi aku bilang kita mengalami krisis lingkungan iya gitu, tapi yang paling mendasar adalah krisis kemanusiaan sendiri gitu. Bagaimana kita udah menjadi manusia yang zolim untuk sesama manusia, dengan lingkungan, dengan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi kalau ditanya seberapa parah sebenarnya ya kita apa ya mengalami fase yang sangat serius untuk masalah lingkungan ini gitu. Ya sejak 2018 aku membangun satu campaign atau satu movement namanya Saya Pilih Bumi gitu ya. Ya kita membangun itu dengan kesadaran bahwa kita mampu mengubah sesuatu mulai dari diri sendiri, mengajak orang lain untuk menginspirasi orang lainnya untuk tidak ya sesimpel mengganti kebiasaan sehari-hari deh gitu untuk misalnya mengurangi pemakaian plastik, untuk mulai mengurangi pemakaian fossil fuel misal gitu ya dan lain-lain gitu. Karena kalau misalnya hari ini ngomongin soal permasalahan lingkungan, erat kaitannya dengan permasalahan sikap soal masalah apa namanya masalah sampah misalnya gitu ya hari ini yang mencemari kerusakan. Tapi kan ujung besarnya adalah bagaimana ini kan kita ngomongin soal apa climate change gitu ya. Kita ngomongin soal perubahan iklim yang terus terjadi gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu atau pernah melihat, kita pernah mengeluarkan edisi, maaf tidak ada gambar bagus untuk kami berikan untuk Anda gitu. Jadi benar-benar satu cover itu tidak ada gambar sama sekali gitu, tidak ada foto yang bagus karena itu menggambarkan emang hari ini kita tidak bisa mengasih informasi gambar-gambar indah untuk pembaca kami bisa gitu. Atau mungkin teman-teman pernah baca yang edisi Planet or Plastik gitu yang gambarnya kayak gunung es tapi di bawahnya kalau kita deep down itu kayak gambar plastik yang mengapung di lautan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ya kondisi kita hari ini mengalami dua permasalahan itu bahwa hari ini gunung es di sana sudah sangat mencair gitu ya karena ada perubahan iklim. Iya, tapi kan itu kita tidak bisa merasakan langsung ya kalau di Indonesia gitu. Kita menjadi negara bagian ketiga lah hari ini. Kita nggak bisa ngomongin itu secara langsung bahwa ada perubahan iklim, gunung es yang meleleh gitu. Tapi yang hari ini tampak di depan mata adalah bagaimana kita bisa bijak berkonsumsi atas apa yang kita konsumsi hari inilah gitu, apa yang kita pakai gitu. Salah satunya masalah sampah plastik yang merusak lingkungan. Karena kalau ngomongin masalah sampah ya kita nggak jauh dari bagaimana kita membicarakan tata kelolanya gitu ya. Gitu. Lalu ya pandangan saya bahwa menyelesaikan masalah ini diperlukan sinkronisasi kali ya, integrasi dari berbagai aspek. Ya ngomongin soal peraturannya, bagaimana regulasinya kan gitu, bagaimana kelembagaannya, teknis operasionalnya, bagaimana pembiayaannya. Tapi yang paling penting kan how to participate gitu ya, bagaimana partisipasi masyarakat hari ini mau mengubah diri mereka, lalu ikut ambil bagian atau ambil peran lah untuk kebaikan alam gitu kali ya. Karena ibaratkan gini ya, kita ini kayak arloji jam gitu ya. Kalau salah satu partnya hilang, dia tidak akan berfungsi dengan sempurna kan. Bahkan tidak bisa berjalan tuh jamnya gitu. Jadi semua orang kalau gue nyebutnya gini, berbagi peran untuk kebaikan kali ya gitu. Semua orang itu punya peran masing-masing gitu. Jadi permasalahan yang hari ini terjadi adalah bukan masalah satu orang saja gitu, tapi ini masalah banyak orang gitu. Ini masalah dunia sih sebenarnya. Karena semua dunia hari ini sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah lingkungan ini, krisis ini gitu. Tapi yang paling penting tadi itu bukan krisis lingkungan saja, bukan krisis alam kita rasakan, tapi krisis kemanusiaan sih menurutku. Oke, baik. Baik, Kak Diki. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi justru hari-hari ini yang jadi permasalahan bukan hanya sekedar krisis lingkungan ya atau krisis alam, tapi lebih pada krisis kemanusiaan. Jadi para pelaku-pelaku gini ya,
Mas Diki ya, aktor-aktornya itu ya kita sendiri ya sebagai pelaku orang-orang yang merusak lingkungan seperti itu. Iya, ya mungkin contoh kecilnya adalah kalau teman-teman tahu Hari Peduli Sampah Nasional, itu kan terjadi karena ada ledakan sampah di TPA Lui Gajah gitu ya. Yang tahun 2005 kalau nggak salah, kalau ingat ya. Itu meledak, ya itu kan terjadi karena manusianya lalai kan gitu. Karena kita lalai, sampah kita menumpuk di TPA kita tuh terlalu open dumping gitulah di Indonesia ini. Jadi akhirnya sampah kita ya akan membawa dampak bagi orang lain gitu. Ya kita merusak lingkungan, kita merusak mencemari lingkungan untuk saudara-saudara kita, ada hewan juga di sana yang terpapar gitu dan lain-lain gitu. Gitu sih. Menarik Kak Diki untuk pembukanya, pengantarnya juga untuk diskusi. Thank you. Mungkin aku mau ke Kak Adila Amalia. Halo, Adila. Iya, Mbak. Oke, baik. Nah, Kak Adila sebagai Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2019. Oke, baik. Nah, ini sangat berkaitan erat gitu. Krisis lingkungan, krisis alam berkaitan erat dengan sektor pariwisata juga hari-hari ini. Dan kita bisa lihat di banyak tempat-tempat wisata kemudian mengalami banyak problematika yang juga berdampak pada kedatangan visitors, terus juga pengembangan pariwisata itu sendiri dan sebagainya. Nah, mungkin aku penasaran nih sama Kak Dila, ketika terpilih menjadi Putri Pariwisata Sulawesi Selatan, pastinya mengunjungi banyak tempat wisata yang kemudian Kak Dila berpikir, wah, hal ini yang harus menjadi concern hari-hari ini, waktu terpilih waktu itu. Kira-kira seperti apa nih Kak Dila? Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Nah, sewaktu terpilih menjadi pariwisata, saya lebih concern itu sebenarnya dalam hal pertama pasti promosikan ya. Nah, kemudian tapi jauh sebelum saya terpilih menjadi Putri Pariwisata untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu, saya bergabung di salah satu komunitas yang langsung dibawahi oleh Kementerian Pariwisata, yaitu GENPI atau Generasi Pesona Indonesia. Nah, Generasi Pesona Indonesia ini adalah sebuah komunitas yang memang concern-nya itu terhadap promosi pariwisata yang ada di Indonesia, dan nanti kita akan mempromosikan pariwisata di kancah dunia itu melalui GENWI atau Generasi Wonderful Indonesia. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri bisa membantu teman-teman yang ada di Indonesia ini. Nah, walaupun tugas kita, concern-nya kita ini untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia, ataupun di daerah kita masing-masing, tapi kita juga lebih mempromosikan, kalau misalnya di angkatan saya itu ada namanya konsep 3A dalam pariwisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Bagaimana turis wisatawan yang ada di Indonesia ataupun wisatawan dari mancanegara itu bisa mengunjungi salah satu destinasi wisata melalui konsep 3A ini. Tapi sekarang lebih ke 5A lagi, yang dimana ditambah dengan awareness untuk turis lebih paham ataupun sadar wisata dan lebih menerapkan sabta pesona. Nah, sewaktu saya bergabung di Generasi Pesona Indonesia, kebetulan saya dipercayakan menjadi ketua umum pada GENPI Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan itu. Jadi kita lebih tepatnya mempromosikan destinasi yang ada di ujung Pulau Sulawesi Selatan di Desa Sorowako. Itu kita lebih memperhatikan amenitasnya. Jadi apapun faktor pendukung yang ada di daerah ataupun di destinasi tersebut kita perhatikan. Dan salah satunya adalah tempat sampah. Karena sewaktu saya berkunjung ke daerah tersebut ataupun destinasi wisata tersebut, awalnya tidak memiliki tempat sampah dan juga tidak memiliki WC portable. Jadi saya menggait stakeholder
yang ada di daerah tersebut. Kebetulan daerah tersebut dikenal dengan tambang nikelnya, yaitu PT Vale, salah satu tambang nikel terbesar yang ada di dunia. Saya menggait Pentahelix stakeholder ini untuk sama-sama membangun destinasi yang tetap menjaga lingkungan. Nah, dari sini akhirnya destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah tersebut yang di luar dari concern kita ini mengikuti langkah kami. Jadi sudah mulai membangun WC portable, terus habis itu mereka sudah mendirikan tempat sampah, walaupun tempat sampahnya awalnya kami berpikir kalau misalnya tempat sampah yang dari plastik sama saja. Jadi kami membuat suatu wadah dari anyaman bambu itu biar tidak merusak ataupun mencemari lingkungan. Dari situ orang-orang di sekelilingnya pun ikut melakukan hal tersebut. Dan niat baik kami akhirnya terrealisasi dengan sempurna. Sampai sekarang kalaupun ada yang membuang sampah di daerah tersebut itu sangat minim. Karena kami tidak hanya menaruh 2 atau 3 tempat sampah, tapi ada beberapa titik tempat sampah untuk destinasi wisata. Dan ketika kita memasuki destinasi wisata tersebut, pada gapuranya kami sudah tulisi dengan tulisannya kurang lebih seperti gini. Kalau Anda ingin berwisata di sini, jangan menjadi wisatawan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Ketika sampah full ataupun tempat sampahnya full, kalian bisa membawa sampah tersebut untuk pulang ke rumah kalian dan membuangnya di rumah kalian. Seperti itu, karena sebelumnya saya juga sempat membaca sebuah artikel itu, ada kajian yang disusun oleh Kostas Velis dari Universitas Leeds Inggris, itu memprediksi bahwa tahun 2040 mendatang itu bakal bakal ada sampah plastik kiriman sebanyak 1,3 ton. Ini kalau dipikir 1,3 ton ini sampah ya, bukan. Kalau 1,3 ton ini uang, wah keren banget. Tapi ini masalahnya sampah plastik yang akan mencemari lingkungan. Kecuali dengan menggelar aksi global. Nah, seperti kita ketahui pada hari ini tanggal 18 September bertepatan dengan World Cleanup Day. Tadi pagi juga saya sempat membantu beberapa relawan teman-teman dari komunitas yang ada di sini untuk sama-sama kita membersihkan pinggir pantai, membersihkan sekeliling pantai. Dan ada satu hal menarik. Tempat ini sebenarnya jarang dikunjungi, tapi kenapa banyak sampahnya? Saya sempat tadi bertanya sama pengelolanya. Saya bilang, tempat ini sebenarnya jarang dikunjungi, tapi kok banyak sampah ya? Dan mereka menjawab dengan spontan kalau ini sampah kiriman. Jadi saya juga agak speechless gitu loh. Lah, kok yang jarang dijamah sama manusia, tapi banyak sampahnya? Ternyata itu adalah sampah kiriman dari ada pantai yang ada di sekeliling tempat tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Iya ya, hari ini bertepatan dengan hari World Cleanup Day. Jadi Betul. Mungkin hari ini juga teman-teman tadi sudah melakukan beberapa aktivitas berkaitan dengan kegiatan hari ini. Nah, tadi juga satu hal yang menarik dari Kadila tadi menyinggung soal awareness. Mungkin yang tadi dari 3A menjadi 5A ya, Kadila? Betul. Iya, dan salah satunya berkaitan dengan awareness. Nah, saat ini apakah lingkungan sekitar di mana Kadila berada atau di komunitas-komunitas anak-anak muda sudah kemudian punya kesadaran akan peduli lingkungan seperti itu, Kadila? Seperti apa nih perkembangannya sejak awareness ini masuk ke dalam 5A tadi di sektor pariwisata? Alhamdulillahnya kebetulan lagi gencar karena kan memang di dalam yang dimana kita harus wisata dengan menetap
pilar ini. 7 pilar ini diantaranya aman, bersih, indah, sejuk, ramah, kenangan, dan juga tertib. Nah, ini adalah salah satu campaign dari kami untuk lebih mempromosikan tentang bukan hanya tentang amenitas, aksesibilitas, sama atraksi yang ada di destinasi wisata tersebut, melainkan juga akomodasi dan juga awareness. Nah, awareness ini kita harapkan lebih dapat meningkatkan kepercayaan diri ataupun lebih meningkatkan kesadaran dari semua turis yang datang, tidak cuman wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara, yang bisa sama-sama kita menjaga nih bagaimana sih caranya kita menjadi wisatawan yang baik, yang bisa menjaga lingkungan kita bersama-sama, yang bisa sadar akan adanya 7 pilar dari Sabta Pesona ini, sehingga terciptanya pariwisata yang sesuai yang kita inginkan, tidak cuman ketika kita mengunjungi satu destinasi wisata yang aman, terus tertib, sejuk, indah, tapi tidak bersih, sama juga halnya kalau misalnya kita ke salah satu destinasi wisata udah terkenal nih, tapi destinasi wisata tersebut tidak bersih, yakin dan percaya orang tidak akan mau untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut untuk kedua kalinya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Iya. Dan semoga kedepannya dengan adanya pilar-pilar Sabta tadi ya, Kadila dan pilar Sabta juga ini menjadi landasan bagi semua sektor pariwisata, dan gak hanya pariwisata sih tentunya, untuk sektor-sektor lain juga sangat betul. Iya, harus sekali memperhatikan pentingnya kebersihan di tempat wisata. Baik. Oke, terima kasih Kadila. Mungkin satu lagi pertanyaan untuk Kadila, karena teman-teman Kadila setelah ini ada acara lagi, jadi aku mau kasih pertanyaan terakhir untuk Kadila. Kira-kira gimana menurut pandangan Kadila ke depannya, aksi masif apa sih yang seharusnya anak-anak muda hari-hari ini itu sudah seharusnya menjadi concern? Untuk aksinya kita lebih berbicara jangan cuman doang, jangan cuman realisasikan hal tersebut dengan cara mungkin kalau misalnya kita mengunjungi salah satu destinasi wisata, mohon banget untuk yang pertama menjaga lingkungan orang. Jadi kita datang ke destinasi wisata tersebut, kita harus sama-sama saling menjaga, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kita harus sama-sama saling menjaga lingkungan, kita harus sama-sama untuk saling memiliki sifat kepunyaan itu. Jadi karena kan biasa masih banyak banget anak-anak muda atau kaum milenial yang masih egois terhadap hal itu. Jadi ketika mengunjungi salah satu destinasi ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata itu, mereka bilang, ini kan bukan kampung gue, ngapain gue jaga? No, jangan kalian menjadi generasi yang tidak acuh terhadap lingkungan orang. Makanya saya bilang ketika kita bisa memiliki sifat kepunyaan itu, yakin dan percaya, gimana sih logikanya gini, ketika kita memiliki barang nih, atau kamar kita nih, logikanya kamar kita udah bersihin, terus udah disemprot ruangan, pokoknya enak banget buat santai ataupun enak banget kita buat istirahat. Kemudian ada orang yang tidak kita kenal kemudian masuk ke dalam lingkungan kita, dan mungkin di dalam kamar kita mereka menghamburkan barang-barang, membuang sampah, ataupun dan lain sebagainya. Itu pasti membuat kita sebagai orang yang punya tempat merasa tidak aman ataupun merasa tidak nyaman, karena tempat kita yang awalnya sudah kita beresin, udah pokoknya kita sayang-sayang, tapi orang lain malah menganggap hal itu kayak sepele. Nah, dari statement ini, kita sebagai generasi milenial harus lebih cerdas lagi, harus lebih awareness lagi terhadap lingkungan kita. Karena
ada yang selalu saya bilang ketika kita mengunjungi destinasi ataupun ketika saya juga sementara webinar seperti ini, bahwa surrounding yourself with positify. Ketika kalian bisa menebarkan hal positif, yakin dan percaya hal positif juga akan balik ke kalian semua. Pokoknya jangan pernah takut untuk membawa sampah kembali ke rumah kalian, jangan pernah takut untuk mencintai lingkungan orang lain, jangan pernah takut merasa kalau misalnya kalian lagi sama teman-teman nih, terus habis itu mengunjungi salah satu destinasi wisata, kalian punya sampah, terus dibawa pulang untuk dibuang di rumah, karena mungkin tempat sampah yang ada di sekitar destinasi tersebut tidak memadai, jangan pernah malu. Karena kalian akan lebih malu kepada generasi selanjutnya kalau kalian membuang sampah dan tidak menjaga alam yang ada di sekitar kalian. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Dila. Iya. Sangat menginspirasi sekali. Terutama untuk teman-teman yang hari ini banyak dari kaum-kaum anak-anak muda gitu. Oke, iya. Baik, teman-teman mohon maaf, mungkin Kak Dila sebentar lagi akan meninggalkan webinar karena ada acara selanjutnya. Mungkin karena hari ini adalah World Clean Up Day, jadi mungkin Kak Dila lagi banyak acara ya. Terima kasih teman-teman yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa sampai ke akhir karena juga menjadi pembicara pada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mengubah pola pikir kita lebih dalam lagi untuk menjaga lingkungan dan alam yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dila. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, mungkin aku mau nanya ke Mbak Diajeng Rahma, Putri Pendidikan Indonesia, Jawa Tengah tahun 2020. Halo, selamat sore Kak Diajeng. Halo, sore Kak Amel dan teman-teman yang udah hadir. Apa kabar Kak? Sehat? Baik banget hari ini. Tadi juga habis ada webinar tentang World Clean Up Day juga sama teman-teman di daerah Jabodetabek. Oh, oke. Mungkin berkaitan dengan itu bisa ceritakan sedikit Kak Diajeng, edukasi lingkungan apa yang sudah mungkin dilakukan oleh teman-teman di komunitas, baik di teman-teman Duta Putri Pendidikan Indonesia, atau mungkin Kak Diajeng sendiri bergabung di komunitas yang berkaitan dengan lingkungan. Oke. Kalau di Putra Putri Pendidikan Indonesia sendiri, kita itu punya advokasi yang sifatnya individu maupun angkatan ya, Kak Amel. Jadi kalau misalkan ditanya tentang advokasi yang aku bawain dari aku secara individu itu apa gitu, memang nggak ada kaitannya nih dengan lingkungan gitu, karena aku berfokus pada perempuan, pendidikan, dan anak gitu. Tapi sebelum aku dinobatkan menjadi Putri Pendidikan Jawa Tengah, aku sudah join beberapa program atau beberapa organisasi ya, yang memang kita membahas soal lingkungan hidup, kita membahas soal kenapa sih di Jakarta itu kok tiap tahun selalu ada banjir gitu loh, rutin gitu. Kira-kira penyebabnya apa gitu. Aku pernah tergabung dalam Young on Top Depok waktu itu di tahun 2018 sampai 2019. Tapi sampai sekarang aku dan teman-teman masih aktif ya di situ. Dan memang salah satu divisi kita itu adalah salah satu divisi yang membahas tentang kesehatan dan lingkungan gitu. Terus aku sedikit cerita ya Kak Amel ya dan teman-teman semuanya gitu. Berdasarkan diskusi kita tadi pagi, oh ternyata kita dapat nih benang merahnya. Salah satu penyebab banjir rutin di Jakarta itu karena Jakarta itu nggak punya banyak kawasan resapan air gitu. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Jakarta kan setiap tahun itu nambah gitu. Nah, atau mungkin lebih dikenal dengan RTH ya, ruang terbuka hijau. Nah,
kawasan resapan air itu berkurang, jadi banjir di Jakarta itu tiap tahun mungkin ya volumenya itu juga bertambah. Nah sebenarnya nggak cuma itu sih Kak, pembangunan gedung dan hotel di wilayah Jakarta juga menyebabkan penggunaan air tanah itu penggunaannya berlebihan gitu. Nah ini makasih ya panitia udah bantu untuk ditampilkan. Jadi kalau misalkan kita tanya tentang permasalahan lingkungan di Indonesia itu apa, sebenarnya ada beberapa. Dan di sini masalah-masalah lingkungan sudah aku kelompokkan ke dalam 2 bentuk berdasarkan beberapa jurnal dan riset yang aku baca. Yang pertama itu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan itu apa gitu. Nah, sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 12 UU nomor 23 tahun 97, masuknya atau dimasukkannya ya, berarti secara sengaja makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi selagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu definisi dari pencemaran lingkungan. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Nah, selain itu, memang pengurangan atau pengurangan ya sumber daya lingkungan itu membuat timbulnya masalah-masalah baru di lingkungan gitu. Nah, mungkin memang kalau dari lingkungan secara berdiri sendiri itu kita agak kurang benar ya kata Kak Adila tadi. Kak Adila udah sempat mention kita tuh kurang peduli gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah coba untuk karena masalah lingkungan yang terjadi, akhirnya kesehatan itu juga berdampak, pendidikan itu kena dampaknya, terus ekonomi itu juga kena dampaknya. Nah, setelah dikaitkan nih permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan dengan permasalahan kesehatan, baru kadang-kadang tuh kita tuh sadar gitu loh, oh harusnya kita sebagai manusia itu lebih punya kepedulian ya, kita lebih punya sikap resilience ya gitu, supaya masalah-masalah lingkungan yang terjadi ini tidak terus-menerus gitu, dan volumenya tiap tahun itu tidak bertambah, tapi kita bisa sama-sama mengikis masalah itu gitu. Oke, baik. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari Kak Diajen? Untuk sekarang cukup sih Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman mungkin kita bisa ambil benang merah ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Diki tadi, terus juga ada Mbak Dila, ada Kak Diajeng juga lebih banyak berkaitan dengan awareness itu sendiri dari kita sebagai pelaku orang-orang yang merusak lingkungan itu sendiri gitu, teman-teman. Oke. Bahkan dari hal-hal sederhana seperti buang sampah tadi ya yang dimention oleh Kak Diki juga saat kita berkunjung tempat wisata atau misalnya di tempat-tempat umum gitu. Buang sampah itu hal yang paling sepele tapi yang paling sering dilakukan gitu teman-teman. Oke. Semoga melalui webinar ini kita sama-sama menjadi sadar, termasuk saya juga begitu, supaya ke depannya kita semakin meningkatkan awareness ini. Karena ini sangat berkaitan sekali dengan kelanjutan planet ini ke depannya begitu teman-teman. Oke. Baik. Selanjutnya mungkin telah bergabung juga ada Dr. Desya. Halo, selamat sore. Iya, halo Amelia. Oke, halo Kak Desya. Oke, Kak Desya apa kabar? Sekarang lagi di mana nih Kak posisinya? Baik, sekarang kebetulan karena lanjut sekolah ke Finlandia, jadi sekarang di Finlandia. Sekarang masih jam 11 siang di sini. Karena bedanya kan 4 jam. Iya. Oh, oke. Wow, kita kedatangan kamu dari luar ya. Oke. Oh, sekarang Kak Desya lagi ngambil konsentrasi apa nih Kak di Finland? Mau lanjut dokter. Jadi sudah lulus di Indonesia, terus mau ngambil spesialis di sini. Spesialis. Oh, oke. Wow, interesting. Oke, Kak Desya, berarti selamat pagi ya dari waktu Finland. Iya, masih pagi. Oke, selamat pagi.
Oke, Karesya waktu itu terpilih sebagai Putri Pendidikan Indonesia 2019. Oke, berarti jadi reuni ya dengan Mbak Diajeng di sini. Iya, benar-benar satu ini organisasi. Oke, Karesya ngomongin soal persoalan lingkungan nih. Waktu terpilih sebagai Kayak gini-gini. mohon maaf, ya mohon maaf untuk peserta atau sama Christian bisa mematikan mikrofonnya. Sama kita. Iya. Oke, baik, terima kasih. Oke, waktu 2019 Kak Desya terpilih sebagai Putri Pendidikan Indonesia. Apakah waktu itu ada program-program yang sifatnya edukasi lingkungan kepada masyarakat, terutama teman-teman anak-anak muda gitu waktu itu? Iya. Iya, makasih Amelia. Jadi memang pada waktu itu Putri Pendidikan, putra-putri pendidikan itu memberikan kita semacam kebebasan gitu. Jadi karena kebetulan background saya adalah kesehatan, jadi saya lebih fokus atau pada kegiatan-kegiatan yang berrelasi dengan kesehatan gitu. Yang perlu digarisbawahi tadi saya setuju sih dengan Mas Diki sama Mbak Adila dan juga Mbak Ajeng bahwa krisis alam ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu, karena kalau misalnya kita bicara tentang krisis alam itu bukan cuma untuk generasi masa depan, tapi ini sudah terjadi gitu, jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah hubungan dengan kesehatan gitu, karena jadi contohnya gini, yang kalau menurut WHO ya, jadi diperkirakan pada tahun 2030 sampai 2050 itu pada tahun selama 20 tahun itu akan krisis alam itu akan mempengaruhi sampai sebanyak 250.000 kematian tambahan, yaitu karena malnutrisi, karena diare, karena malaria, dan juga karena heat stress, dan semuanya itu disebabkan oleh krisis alam. Dan pastinya kalau misalnya banyak kejadian seperti itu, pasti akan mempengaruhi biaya kesehatan gitu. Bahkan WHO juga memperkirakan sekitar 2-4 billion dollar itu per tahun akan dikeluarkan oleh setiap negara pada tahun 2030. Seperti itu. Terus juga yang tadi sudah sempat disinggung juga ya sama Amelia bahwa semakin banyak bencana alam gitu. Nah, kalau semakin banyak bencana alam ini yang paling kena dampaknya itu adalah negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya bencana alam, di mana kita fasilitas kesehatan kita masih terbatas ya, apalagi ada COVID-19 ini. Terus juga rumah-rumah juga rusak, dan juga banyak servis-servis yang esensial ya, itu terpaksa pindah, terpaksa migrasi, dan itu akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Nggak cuma secara fisik, tapi juga lebih banyak mental disorder gitu. Dan juga yang kedua adalah sangat pengaruh terhadap pola dari infeksi. Contohnya terutama pada penyakit-penyakit yang transmisinya adalah dengan vektor borne. Contohnya adalah nyamuk, misalnya malaria, terus juga nyamuk Anopheles ya, terhadap penyakit malaria maupun terhadap penyakit dari dengue fever atau demam berdarah, itu sangat dipengaruhi oleh krisis alam atau climate change. Jadi misalnya semakin terjadinya krisis alamnya semakin memburuk, maka periode transmisi atau periode penularan mereka itu akan semakin panjang gitu, sehingga mereka bisa menginfeksi manusia lebih banyak. Dan kalau kita tahu ya bahwa di musim-musim penghujan demam berdarah itu sangat berpotensi kematian, terutama untuk anak-anak gitu. Apalagi juga masih banyak orang yang terutama di daerah-daerah yang masih kurang edukasi ya, bahwa karena gejala demam berdarah ini juga panasnya adalah naik turun gitu. Dipikir orang, oh ini dengan panasnya turun akan sembuh gitu. Padahal justru ketika panasnya turun itu justru periode di mana lagi bahaya-bahayanya itu. Terus juga malaria gitu. Terus terkait dengan krisis alam, lalu juga kualitas dari udara yang kurang bagus, ini juga akan berpengaruh pada orang-orang yang sudah punya penyakit jantung atau penyakit respiratori sebelumnya gitu. Dan juga
semakin mm, semakin temperaturnya semakin naik ya, atau kita bisa bilang extreme heat, itu akan menyebabkan alergen itu akan semakin tinggi. Dan ini akan berdampak pada orang-orang yang kena asma. Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang di asma di dunia itu sangat banyak sekali. Dan oke, kalau misalnya dia asma ringan atau asma sedang gitu, tapi ketika misalnya eksaserbasi atau misalnya trigger-triggernya itu semakin banyak, mereka bisa menjadi asma berat. Dan itu juga bisa tidak tertolong gitu. Apalagi misalnya sekarang fasilitas kesehatan lebih difokuskan pada COVID ya. Orang-orang yang non-COVID itu juga kena dampaknya juga sangat besar seperti itu. Terus juga pengaruh ke musim penghujan. Misalnya musim penghujannya juga misalnya lebih lama, itu akan berpengaruh juga terhadap suplai dari air, terus juga dari higienitas. Terus tadi adalah kalau kita tahu ya bahwa nyamuk-nyamuk dari Aedes aegypti itu sukanya di tempat-tempat menggenang seperti itu juga akan menjadi tempat berkembang biak nyamuk gitu, sehingga angka atau insiden dari orang-orang yang terkena penyakit dari vector-borne disease ini juga akan semakin naik gitu. Itu jadi krisis alam ini juga sangat-sangat berdampak sekali kepada kesehatan gitu. Selain dari physical, tapi juga baik dari mental disease juga kena, terus juga higienitas, terus orang-orang yang malnutrisi ya. Kalau kita tahu bahwa orang-orang, terutama anak kecil yang sudah terkena malnutrisi, mereka karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang, itu adalah periode yang sangat vital gitu. Kita bilangnya golden period atau periode emas gitu. Karena begitu misalnya nutrisi mereka nggak tercukupi, itu efeknya bisa long term gitu, jangka panjang gitu. Oke, baik Kak Desya. Wow, that was very comprehensive ya. Oke, terima kasih Kak Desya. Jadi teman-teman tadi sangat jelas sekali ya. Juga beberapa riset yang dilakukan oleh Kak Desya dan berkaitan dengan bersinggungan dengan kesehatan juga ya. Apalagi dampaknya memang akan dirasakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Apalagi di masa pandemi ini fasilitas kesehatan memang sangat diprioritaskan untuk pasien COVID begitu ya. Oke. Baik teman-teman, untuk teman-teman sambil menyimak sesi diskusi dengan para narasumber, teman-teman juga bisa sambil mencatat pertanyaan karena nanti sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, terakhir kita akan mendengarkan diskusi dari Kak Cecilia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Halo Kak Cecilia, apakah sudah bergabung? Halo. Oke, kalau panggilannya Kak Renata. Iya benar. Aku mungkin di sini bisa dianggap adik-adik dari abang kakak semua. Aku masih mahasiswa Semester 3. Di sini aku mau join diskusi sama kakak-kakaknya, dan ternyata dari berbagai sudut, semisalnya dari Kak Deisa tadi dari kesehatan, terusan pariwisata, terusan dari Bang Diki juga dari NetGeo, ternyata iklim itu saling sambung menyambung gitu loh. Ada sangkut pautnya semua. Jadi di sini aku juga mau kasih informasi yang mungkin sedikit kaget. Aku asalnya kan dari Malang. Aku aslinya dari Malang. Dan banyak diketahui kalau kota Malang atau Kabupaten Malang itu punya potensi yang besar gitu loh. Apalagi tentang alamnya. Banyak wisata alam yang ada di Malang, kayak gitu kan. Dan kemarin baru juga dengar ternyata itu di Malang juga mulai ada rancangan tentang kelapa sawit. Jadi aku juga ngerasa kaget banget, Malang ada sempat terancang untuk deforestasi lahan buat dijadikan lahan kelapa sawit seperti itu. Kebanyakan itu aku dengar-dengarnya yang mau dijadikan lahan kelapa sawit itu di area
Malang Selatan, yaitu yang dipenuhi dengan pantai-pantainya yang cantik seperti itu, dan itu mau dialihfungsikan sebagai tanaman sawit. Jadi nggak hanya di Kalimantan ataupun Sumatera aja yang dijadiin kelapa sawit, sekarang udah merambah ke Pulau Jawa untuk rancangannya. Jadi krisis alam ini udah semakin merambah kemana-mana, nggak cuma di satu pulau aja, ternyata hampir ke semua udah hampir dijajah dengan yang namanya kelapa sawit itu tadi. Jadi udah pada tahu semua ya teman-teman kalau Malang itu banyak banget potensi alamnya, bahkan lahan-lahannya gunung, pantainya itu banyak banget, lahan-lahannya mungkin terlihat hijau semua, tapi di balik itu banyak juga dari pariwisatanya yang dijelaskan sama Kak Adila ini tadi. Pariwisatanya itu beberapa ada yang terbengkalai, terusan banyak juga sampah-sampahnya, terus sama lambat laun jadi nggak terkenal lagi, jadi nggak ada pengunjungnya. Tapi nggak ada pengunjung tapi banyak sampahnya. Itu tadi dibawa dari entah dari manapun itu. Waktu saya bersih gunung, saya termasuk sebagai volunteer juga di bersih gunung lereng Semeru sama Arjuno. Waktu itu penanaman kembali cemara angin di Arjuno, itu ngelihat banyak banget, miris banget sih sebenarnya, banyak banget sampah yang ditinggalkan sama pendaki-pendaki. Terus sama habis dari di Arjuno itu ternyata banyak sering terjadi kebakaran hutan karena anginnya di sana kan kenceng banget, terusan dalam kondisi panas juga. Jadi gesekan antar daun itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan yang sangat luas, bahkan hampir separuh Gunung Arjuno itu kebakar habis gitu loh. Miris banget lihat kayak gitu. Ditambah lagi ada sampah-sampah plastik yang yang mendominasi, yang bikin kebakaran itu jauh lebih hebat kayak gitu. Jadi waktu pembersihan gunung kemarin itu udah bawa turun sampah itu masih banyak, padahal sudah jadi abu itu ya, udah jadi abu tapi sisa-sisanya masih banyak banget sampahnya. Terusan kemarin berharapnya itu ditanam cemara angin, pohon cemara angin. Itu fungsinya dari cemara angin itu kan, pohon cemara angin itu kalau akarnya, kalau dia udah besar, dia bisa menjalar ke tempat-tempat yang lebih sempit untuk mencari air atau lebih mencari airnya tuh jauh lebih bisa gitu kalau cemara angin. Jadi kalau semisal ada kebakaran hutan lagi atau penebangan liar, semoga nggak ada ya penebangan liar, itu kalau akarnya nggak dicabut, itu pohon cemara angin tetap bisa tetap tumbuh lagi karena akarnya itu larinya jauh lebih jauh, terusan lebih ke sela-sela itu lebih lebih menyebar seperti itu. Jadi terus kalau menurut aku krisis iklim di zaman sekarang itu nggak tentang sampah plastik, terusan banjir, tapi tentang kebakaran juga, terusan pemanasan global. Sekarang Malang itu juga hawanya nggak lagi dingin, Malang juga panas banget, bahkan daerah Batu juga nggak sedingin seperti dulu, karena ya itu tadi mungkin perubahan iklim yang cepet banget, padahal itu jarak masih beberapa tahun seperti itu. Seperti itu, Kak. Oke, wow, menarik ya dari Kak Renata ya. Iya. Kalau boleh dibilang itu hal yang paling dekat gitu ya, hal yang paling dekat bersinggungan langsung dengan kita, yang tadi juga sudah di-sharekan oleh Kak Renata. Bagaimana juga Kak Renata sebagai mahasiswa dan punya komunitas bersih gunung tadi ya, juga sudah kemudian mengambil langkah gitu untuk berpartisipasi membersihkan persoalan-persoalan alam ini dari langkah-langkah kecil begitu teman-teman. Oke, menarik. Tadi kalau dari Kak Renata saya lebih melihat kepada kasus-kasus yang memang ada di depan mata begitu. Nah, makanya topik kita hari ini teman-teman bicara soal bangun krisis alam di depan mata, karena memang itu sudah ada di depan mata begitu teman-teman. Oke, baik. Sangat menarik topik diskusi hari ini. Untuk itu
Aku mau buka beberapa sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta. Jika ada pertanyaan, disilakan bisa menulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga bertanya secara langsung. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, mungkin tadi ada di kolom chat. Oh ya, kalau teman-teman menulis pertanyaan nanti ditujukan kepada siapa? Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Wahyuni Madina. Oke, izin bertanya, Kak. Ada nggak sih cara efektif buat kita mengedukasikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang keadaan alam kita, terutama keadaan alam di era revolusi industri 4.0 nih? Oke. Mungkin aku mau ke Bang Diki nih. Gimana Bang Diki dari NatGeo? Cara efektif apa yang mungkin sekarang sudah dilakukan ya dari teman-teman di NatGeo Indonesia? Apa ya? Cara yang kita lakukan sebenarnya gini. Yang kita lakukan itu kalau di NatGeo kita punya ada berapa pilar ya? Ada 4 lah gitu ya. Ada education, lalu collaboration, lalu ada movement dan inspiring gitu. Jadi emang berangkatnya karena aku punya satu movement, social movement namanya Saya Pilih Bumi, kita berangkatnya dari edukasi sih. Gitu. Edukasinya itu kan macam-macam ya, bisa berupa konten karena hari ini mostly anak muda pasti mainnya di sosial media gitu, berisiknya di sosial media ya kita akan banyak fokus main di create konten di sosmed, entah itu di Instagram gitu ya, TikTok, lalu di YouTube. Jadi kita sebisa mungkin mengeducate mereka dengan light content yang bisa dimakan sama generasi hari inilah gitu ya. Bentuknya pasti video gitu ya, bentuknya infografis dan lain-lain. Jadi bentuk kesadarannya itu. Tapi yang paling utama adalah perubahan perilaku itu datang dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga kan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa memberikan awareness di lingkungan terdekat dulu tuh di skala terkecil lah di lingkungan kita, yaitu di rumah tangga gitu ya, lalu tetangga-tetangga yang lain sekitaran kita gitu. Jadi bentuk awareness seperti itu sih yang biasanya kita lakukan ya di Saya Pilih Bumi. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi apa ya, bagaimana membangun awareness tadi ya soal isu lingkungan dan perubahan iklim ini kan biar menjadi prioritas gitu ya buat masyarakat, karena hari ini yang jadi prioritas masyarakat kita itu soal lapar dan dahaga gitu loh. Hari ini mau makan apa, jadi kalau masalah prioritas itu dibangun dari lingkungan terkecil kita dan itu menjadi masalah yang utama harus kita selesaikan, rasanya kita bisa membangun awareness dengan cara yang cepat sih. Oke, baik Kak Diki. Mungkin kalau aku simpulkan sebenarnya cara yang paling efektif itu adalah dari diri sendiri gitu ya. Dan kita mulai dari lingkungan paling kecil, mungkin keluarga begitu teman-teman. Oke. Tuh, karena ngomongin gaya hidup ya. Jadi menurutku bukan apa ya? Conscious living lah ya gitu ya, kita sebutnya conscious living. Gaya hidup berkelanjutan, tapi yang utama adalah kesadaran. Oke. Jadi dengan merubah gaya hidup kita, perilaku kita, maka itu akan menimbulkan kesadaran dan kita pun akan peduli gitu ya dengan permasalahan lingkungan dari lingkungan paling kecil. Oke. Sadar dulu baru bisa berkelanjutan. Gitu. Bener banget. Oke. Thank you Kak Diki. And then ada pertanyaan lagi nih dari Eles Umbu Laila Sobang. Oke, pertanyaannya nih. Apakah sudah ada tanggapan atau solusi dari pemerintah soal masalah krisis alam saat ini, Kak? Oke, mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Mungkin solusi konkret apa yang sekarang sudah atau sedang dikerjakan oleh pemerintah? Oke, aku mau izin jawab, Kak. Iya, dari Renata. Oke. Itu tadi aku sempat lihat
kalau pemerintah itu udah ngeluarin undang-undang tentang kerjasamanya dengan negara lain kalau ada persetujuan gitu loh. Aku nggak sebegitu paham sih ya, cuma pemerintah sudah merancang undang-undang buat orang luar yang ingin memanfaatkan mengambil sebagian lahan di Indonesia yang kayak kelapa sawit itu tadi kebanyakan kelapa sawit kan dari yang punya kan orang luar juga kan, seperti itu. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan undang-undangnya atau mempertegas undang-undang tersebut. Pemerintah udah mempertegas undang-undang tersebut dan itu rencananya bakal berhasil di tahun 2050 mendatang. Jadi masih lama banget kalau ditanya tentang efeknya sekarang gitu. Jadi aku baca berita sekilas itu kurang lebih bakal ada efeknya di tahun 2050 yang akan mendatang, seperti itu. Sedikit sih itu tadi yang mau jawab, itu aja. Ya mungkin aku tambahin sedikit juga sih. Jadi kalau kita ngomongin apa yang sudah dilakukan atau upaya apa yang dilakukan sama pemerintah hari ini, sebenarnya banyak ya teman-teman yang sudah dilakukan sama pemerintah kita. Dan pastinya kita terus bekerja dengan waktu untuk mengerahkan segala upaya gitu ya, soal bagaimana produksi sampah plastik di Indonesia bisa berkurang gitu. Karena hari ini pemerintah itu kan berupaya untuk mengurangi hingga 70% dan pengurangan 70% dan penanggulangan sebanyak 30% di tahun 2025 kan gitu. Jadi segala bentuk regulasi atau entah itu Perpres atau peraturan daerah, Perda dan lain-lain itu udah banyak banget sebenarnya dikeluarkan atau dibuat sama pemerintah. Bahkan aku kemarin tahun lalu ikutan sama Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk membuat peta jalur sampah gitu ya, peta jalur sampah rumah tangga lah gitu, peta pengurangan sampah oleh produsen bahkan gitu. Jadi pemerintah sebenarnya udah cukup fokus di sini gitu, sehingga tadi tuh kalau aku bilang berbagi peran untuk kebaikan berarti kan kita bukan hanya bergantung sama pemerintah aja kan, banyak sektor yang juga harus berubah gitu, mulai dari produsennya, mulai dari kitanya sendiri gitu, menangani atau mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya gitu. Ya kita bisa mendukung komitmen global SDGs dan UN Resolution kan, karena itu kan berkaitan dengan Undang-Undang 18 2008, PP 81 nomor 2012, lalu ada Perpres 2017 dan Permen LHK soal peta pengurangan sampah ini gitu, sehingga itu bisa terwujud. Lalu bagaimana produsen ini bisa bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan dengan cara bisa mengambil lebih banyak sampah apa yang dia produksi gitu ya, sehingga ada ekonomi sirkular yang terjadi hari ini sih. Seperti itu sih kurang lebih kalau mungkin menambahkan. Oke, baik. Iya, saya juga teringat soal yang SDGs itu ya. Jadi memang itu juga menjadi salah satu, nggak hanya upaya pemerintah Indonesia ya, tapi juga secara global sama-sama bergerak untuk mengurangi persoalan-persoalan lingkungan yang sudah sangat krisis gini nih di Indonesia dan di dunia gitu. Oke, baik Kak Diki, terima kasih. Selanjutnya masih banyak pertanyaan lagi. Di sini ada dari Katiwi pertama. Oke, mau bertanya nih, kalau di lingkungan sekitar banyak sekali yang membuang sampah ke sungai. Bagaimana cara kakak menanggapi dan memberikan solusinya? Dan bagaimana krisis alam di tempat tinggal kakak sekarang di luar negeri, apakah sudah tertata atau tidak? Terima kasih. Oh, oke, baik. Mungkin ini ke Mbak Desya. Oke. Mungkin bisa juga karena Finland salah satu negara yang sangat-sangat bagus juga untuk dalam beberapa sektor gitu untuk menjadi panutan gitu. Oke, baik Kak Desya, mungkin bisa dijawab? Ya, mungkin tadi udah dijelasin ya, bahwa penting sekali untuk meningkatkan awareness. Tapi menurut saya juga penting sekali. Jadi pernah saya baca itu ada salah satu survei gitu di UK ya, itu bahwa mereka menanggapi bahwa climate change ini adalah masalah yang besar. Itu menurut mereka adalah masalah ketiga terbesar di UK. Tetapi
mereka untuk engagement-nya terhadap isu itu sangat kecil karena mereka nggak tahu mulai dari mana. Terus mereka merasa bahwa climate change adalah suatu yang overwhelming ya, atau impact-nya begitu besar gitu. Dan mereka merasa nggak punya power. Itu adalah salah satu menurut saya yang harus di apa ya, kalau pada waktu edukasi, selain awareness juga kita harus membuat kita semua audiens untuk tahu bahwa kita semua ini punya power gitu. Jadi nggak cuma kebijakan pemerintah saja, tapi semua orang mempunyai power. Contohnya misalnya kita melakukan hal-hal yang misalnya eco-friendly ya, kita bisa mengajak komunitas atau misalnya mengajak teman-teman gitu. Jadi merasa bahwa kita nggak sendirian gitu, tapi kita bersama-sama untuk mengatasi dari climate change ini. Kalau dari Finlandia sendiri sih memang ini kalau berdasarkan dari ada namanya Environmental Performance Index, itu Finlandia adalah negara yang paling bersih dan paling hijau di dunia gitu. Karena memang 70% daerah di Finland itu adalah hutan gitu. Jadi kita tourism itu terbanyak adalah national park. Jadi hutan di sini memang begitu besar lahannya. Nah, ini mungkin yang salah satu yang aku highlight ya, bahwa contohnya aja di sini sangat giat sekali untuk mengedukasi bahwa kita harus naik transportasi umum. Contohnya aja misalnya untuk student atau untuk mahasiswa, kita bisa dapat diskon yang besar untuk misalnya dapat bus card gitu. Jadi dengan 37 euro misalnya kita bisa dapat online tiket gitu. Terus yang kedua juga universitasnya sendiri menyediakan sepeda. Jadi kita bisa menyewa sepeda itu dengan gratis kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga juga misalnya di kafetaria itu mereka universitasnya itu membayar semacam company ya buat makanan. Ya itu makanannya sehat-sehat dan juga banyak sayur dan lain-lain gitu. Ternyata walaupun pemerintah sebegitu besar perannya terhadap subsidi makanan, ternyata sangat berpengaruh karena dengan begitu kan otomatis orang-orang di sini jauh lebih sehat ya, dan dengan jauh lebih sehat makanya mereka akan terhindar dari penyakit-penyakit lifestyle disease misal diabetes, penyakit jantung, dan itu kan dampaknya juga akan besar gitu. Jadi mereka lebih fokus kepada prevensi terhadap kuratif atau pengobatan gitu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desya. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Oke. Dari Alice Umbu Laila Sobang ya. Masih ada pertanyaan lagi satu tadi. Sampah kiriman. Oke. Apakah sampah kiriman ini ada dari luar Indonesia, Kak? Oke, mungkin ada yang tahu dari para narasumber. Apakah di tempat-tempat lain juga negara-negara tetangga menerima sampah-sampah kiriman dari Indonesia begitu? Mungkin dari Kak Diki atau teman-teman yang tahu soal ini? Ya. Gimana tadi pertanyaannya? Oke, apakah juga ada sampah kiriman yang dikirim dari Indonesia kemudian ke negara-negara tetangga begitu, Kak Diki? Kayaknya enggak ya. Kita mostly kebanyakan nerima sampah dari luar gitu. Bahkan Nerima sampah. bahkan Cina kan udah tidak menerima ekspor sampah dari Amerika kan? Gitu. Tapi kayaknya Indonesia masih menerima karena kita masih mengolah merecycle sampah kiriman sih. Oh, oke. Itu bentukan sampah kirimannya seperti apa nih, Kak Diki? Saya juga jadi penasaran. Kebanyakan sih ini ya, kalau yang ekspor itu kebanyakan kertas sih. Kertas, tapi biasanya suka disusupin sama barang-barang yang lain. Kan dulu berapa bulan yang lalu ya, sempat rame tuh kan ya. Kita pas menerima satu kontainer, ternyata pada saat dibuka isinya bukan hanya sampah kertas, tapi ada sampah-sampah elektronik dan lain-lain gitu yang tidak bisa dikelola di sini. Bahkan banyak plastik juga di daerah mana ya, di daerah Jawa yang
mereka membeli sampah plastik itu untuk bahan bakar yang untuk menggoreng tahu kalau nggak salah, pabrik tahu itu, dan itu kan sangat berbahaya ya buat kesehatan ketika sampah plastik dijadikan bahan bakar untuk konsumsi makanan gitu. Oke, menarik. Aku tadi mau nanggapin yang dari pertanyaan sebelumnya yang buat Mbak Desya gitu ya. Kayaknya emang permasalahan Indonesia khususnya gitu ya. Pencemaran kita di pesisir ataupun di bantaran sungai itu emang cukup mengkhawatirkan ya. Karena aku beberapa kali keliling Indonesia, emang yang paling banyak dilihat kontribusi penyebaran sampah plastik itu emang mencemari di pesisir pantai Indonesia sama di bantaran sungai-sungai kita gitu. Karena emang tadi tuh minimnya pengetahuan masyarakat kita soal pencemaran lingkungan ini bagi kesehatan gitu. Karena kita tuh sebenarnya harus menghargai peradaban nadi sungai-sungai di Indonesia, karena kita tahu bahwa peradaban manusia berawal dari pinggiran bantaran sungai kan gitu. Kehidupan manusia itu diawali dari pinggiran-pinggiran sungai itu. Jadi sehingga kita harus sadar betul bahwa jadikan sungai atau laut yang ada di tempat kita itu sebagai halaman depan, bukan lagi halaman belakang rumah kita gitu. Karena mereka ketika kita punya pemikiran bahwa itu menjadi halaman belakang, mereka pasti membuang apapun itu ke belakang rumahnya gitu. Banyak deh teman-teman yang kalau misalnya ke Ciliwung itu masih membuang sampah rumah tangga itu ke sungai-sungai belakang rumahnya gitu. Lalu ketika aku ke daerah Kupang kemarin gitu ya, ngelihat pantai di sana itu kotor banget karena mereka membuang sampah apapun itu ke laut gitu. Jadi coba hari ini kita melihat atau jadikan menjahit memori kolektif kita hari ini sebagai halaman depan rumah kita adalah sungai-sungai kita gitu, laut-laut kita. Sehingga kalau pengen halaman depan rumah kita bersih ya kita tidak membuang apapun ke situ kan. Karena ketika itu tercemar, tadi kan mungkin teman-teman dari Diajeng juga udah bilang gitu, Desa juga bilang bahwa itu erat kaitannya permasalahan lingkungan, pencemaran lingkungan dengan kesehatan yang ada di sekitar kita kan. Kalau mereka tidak sadar benar bahwa itu mencemari, ya pasti akan muncul penyakit-penyakit yang merugikan masyarakat sekitar sih. Jadi ya kalau bisa kita tidak membuang apapun ke halaman belakang rumah kita, termasuk tadi kayak sungai, laut, dan lain-lain. Dan kata Desya, harusnya kita bisa mengikuti apa yang dilakukan pemerintah di sana dengan cara memberikan reward gitu. Dan kita di sini itu kurangnya ada reward lah ya buat masyarakat ketika dia mampu melakukan satu perubahan kebaikan. Oke, baik Kak Diki, terima kasih. Tapi ngomongin yang buang sampah di sungai nih Kak Diki, aku jadi punya pertanyaan juga nih. Biasanya nih ibu-ibu gitu, ibu-ibu rumah tangga, kemudian orang-orang yang mungkin nggak punya kesadaran tentang lingkungan gitu ya. Mungkin mikirnya daripada ngotorin di rumah, buang aja ke sungai. Di sungai kan nggak ada yang punya gitu, jadi bebas gitu. Nah, karena orang-orang di kompleks saya juga buang sampahnya ke sungai gitu nih Mas Diki. Dan ini saya pindah di beberapa kota, saya pindah di beberapa tempat, di beberapa perumahan, sama aja gitu perilakunya buang sampah ya ke sungai gitu. Ini gimana nih? Iya itu tadi makanya sebenarnya kan kaitannya erat banget sama kesehatan, pendidikan. Tadi kan udah dibilang ya, soal pendidikan itu nomor satu, bahwa informasi dan akses yang diberikan sama pemerintah itu juga sangat penting. Masyarakat itu, kalau pemerintah itu kan selalu gini, membangun sesuatu prasarana hanya sebagai momentum atau selebrasi aja gitu. Dia bangun prasarananya, tapi tidak diiringi dengan informasi yang detail gitu ya, tidak memberikan pendampingan ke masyarakatnya. Maksudnya emang banyak kan yang terjadi adalah di tingkat masyarakat ekonomi bawah lah gitu ya, yang pendidikannya emang mungkin masih belum pendidikan belum tinggi gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa ya tadi yang gue bilang gitu, bahwa hari ini mau makan apa itu yang jadi prioritas mereka, bukan soal masalah lingkungan. Dia mah nggak peduli, nanti dia baru korek-korek ketika masalah banjir datang gitu, lalu menyalahkan semua orang gitu.
Padahal itu terjadi karena mungkin mereka juga yang membuat itu jadi tidak baik gitu ya. Jadi makanya emang pemerintah juga, ya nggak hanya pemerintah lah ya, semua orang punya peran penting, termasuk juga komunitas di sini kita punya peran penting untuk memberikan pendampingan yang baik buat mereka dari sisi edukasi, literasi lah ya, literasi soal pendidikan, soal bahkan mungkin literasi pendidikan soal permasalahan lingkungan itu harus sudah masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, gitu. Bukan lagi sebatas pendidikan yang informal gitu. Harus masuk ke pendidikan yang formal, harus sudah masuk ke mungkin di tingkat TK gitu, SD, sehingga itu membawa habit yang baik buat masyarakat. Kalau masalah tadi Ibu, ya mungkin pasti kita selalu mencari simpelnya lah gitu ya. Ketika dia buang, terus sampah itu hilang dari muka depan tempat mereka, ya dianggap itu adalah itu bukan urusan gue lagi. Ya sama lah kayak kita. Ketika kita buang sampah ke depan rumah, kita selalu beranggapan ketika sampah itu keluar dari rumah kita, itu udah bukan jadi tanggung jawab kita lagi. Itu jadi tanggung jawab tukang sampah gitu ya. Padahal kita harus berpikir kan bahwa dari hulu hingga hilirnya kemana sih sampah gue itu akan berakhir gitu. Itu tuh harus kita tanamkan banget tuh di dalam diri, bahwa kalau kita udah sadar dengan conscious tadi, kita tahu bahwa oh sampah gue itu kalau tidak dipilah itu ternyata akan berakhir ke TPA. Apalagi kalau sampah organik dan anorganik tercampur, mungkin sebagian besar dari petugas kebersihan menganggap sampah anorganik itu kayak botol itu punya nilai jual kan. Tapi kalau dia udah bercampur dengan cairan, dengan sampah-sampah organik yang lainnya, itu tidak punya nilai jual lagi buat mereka gitu sih. Jadi kita harus sadar banget dari hulu hingga hilirnya sampah kita tuh kemana sih. Ya, balik lagi sih, kalau tadi harusnya informasi dan akses yang tersedia gitu ya, terus meningkatkan minat baca masyarakat, bahwa dia tahu apa yang baik, apa yang enggak, itu tuh penting banget sih. Jadi ini PR banget, PR kita semua sih untuk memperbaiki ini semua. Oke, baik Kak Diki. Mungkin yang jadi poin pentingnya adalah soal ketersediaan akses gitu ya. Mungkin kalau saya perhatikan ibu-ibu rumah tangga gitu, kebanyakan, nggak semua sih, kebanyakan kemudian membuang sampah di sungai ya karena kurangnya ketersediaan akses gitu. Biasanya Ya, di mungkin kompleks sebelah bisa juga. ada mobil sampah gitu. Iya, tempat pengolahan sampah terpadu mungkin nggak ada di sekitar dia gitu. Iya, benar banget. Iya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir masih dibuka, teman-teman. Atau mungkin ada tambahan lain dari narasumber yang lain, disilakan. Oke, dari Kak Yohana Nona Boy. Oke, ada pertanyaan terakhir. Bagaimana mengurangi dampak buruk pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Oke. Mungkin oke. Mbak Diajeng mungkin kan, Mbak Diajeng atau Mbak Desya, Renata atau Mas Diki, silakan. Untuk mengurangi dampak pemanasan global. Dampak buruk pemanasan global. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan, hal-hal kecil sederhana, apapun itu pasti akan berdampak baik buat lingkungan ya gitu. Mau sekecil apapun pasti ada efeknya. Tapi kalau itu dilakukan hanya dengan satu orang, itu kan nggak berdampak gitu ya. Kalau kita sadari bahwa aksi individu aja tuh nggak cukup gitu. Jadi butuh dilakukan secara bersama-sama, kolektif gitu ya. Tidak hanya dengan satu orang. Karena kalau satu orang yang melakukan, tidak ada perubahan apapun yang signifikan. Tapi itu ada dampaknya, satu orang. Tapi kalau dilakukan dengan 7 miliar manusia ini, pasti ada dampaknya gitu. Terus kita pikir juga bahwa gaya hidup berkelanjutan itu bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik doang gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita mengganti sedotan plastik itu kita udah jadi zero waste
aktivis lah gitu ya. Nggak hanya sekedar itu, tapi yang kita tanamkan adalah apa yang bisa kita wariskan untuk lingkungan kepada masa depan kita lah gitu hari ini gitu. Jadi tindakan kecil apapun itu sangat berdampak untuk hal-hal besar sih menurut. Jadi ya mulai dari diri sendiri aja, nggak usah terlalu yang besar banget gitu. Gitu sih, karena apa ya, kita itu nggak perlu buru-buru untuk mengubah dunia ini kan. Karena justru perubahan dirilah yang paling utama, bener nggak? Bener banget. Oke. Yes. Mungkin kalau boleh aku bilang, Bang Diki, persoalan apapun ya, dampak pemanasan global atau misalnya persoalan lingkungan, krisis alam dan sebagainya, ya penyelesaiannya dari diri sendiri begitu. Dimulai dari diri sendiri. Iya, bener gitu. banget. Bener banget. Oke. Alright. Thank you. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kak Amel, aku izin nambahin sedikit. Oke. Yes, silakan. Aku sepakat banget sih sama yang udah dipaparkan sama Kak Diki. Jadi satu orang yang coba untuk melakukan improvement itu ya akan berdampak, tapi akan lebih banyak lagi dampaknya kalau dilakukan sama banyak orang. Terus aku cuma mau nge-breakdown sedikit nih Kak Amel. Kira-kira apa aja sih yang bisa, step-step yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ya? Dampak dari pemanasan global. Mungkin di sini aku akan sebutkan 6 poin. Ini juga poin-poin yang biasa aku bahas sama teman-teman pegiat lingkungan yang on top Depok. Nah, yang pertama mungkin kita perlu kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kan enak ya kalau di Jabodetabek itu angkut masih murah ya kan, terus KRL, MRT kita bisa gunakan fasilitas itu gitu loh. Biar nggak perlu bawa kendaraan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba untuk menggunakan atau membeli barang-barang yang lebih hemat energi. Ini emang kalau misalkan kita jalan sendiri susah sih Kak, tapi kalau misalkan kita saling support seenggaknya dari peer group atau circle yang paling dekat itu rasanya lebih gampang untuk jalanin ini. Terus poin yang ketiga ini juga seru, kita adain rutinitas menanam pohon gitu. At least seminggu sekali lah kita sama peer group kita yuk di kampus atau di dekat kosan kamu yuk yang masih ada lahan kita tanam pohon gitu. Nah kalau misalkan di Depok sendiri tuh aksesnya masih banyak ya Kak untuk itu. Terus poin keempat pelestarian lingkungan. Poin kelima itu kita mengurangi penggunaan water heater atau pemanas air. Ini juga kayaknya sulit sih dilakukan, tapi kalau misalkan kita ingat tujuan awalnya ya akan lebih termotivasi lah gitu. Terus kalau untuk poin yang terakhir yang sering aku obrolin atau aku sering ingetin teman-teman aku tuh kita 3R, reduce, reuse, dan recycle. Itu sih mungkin kurang lebih udah disampaikan ya sama Kak Diki, tapi aku cuman berusaha untuk nge-breakdown satu-satu biar teman-teman itu lebih gampang nyatetnya dan lebih bisa saling, oh iya yuk nanti aku ingetin poin pertama, kamu kedua ya, terus kamu lagi yang ketiga kayak gitu. Itu aja sih Kak. Iya. Iya bener banget tuh kata Diajeng tuh. Jadi tadi tuh udah template sederhana ya yang bisa dilakukan sama diri sendiri. Sebenarnya yang paling sederhana lagi ya ada gitu. Ketika di rumah teman-teman biasakan mencabut colokan listrik di rumah, itu udah sangat membantu untuk mengurangi dampak. Kita hari ini kan bisa mencegah dampak climate change gitu ya dengan cara tadi tuh. Kita tuh pasti tebak deh di rapat ini di ruangan ini berapa banyak sih orang yang ketika keluar rumah mencabut colokan charger handphone deh gitu, pasti selalu nyolok tuh. Atau ketika kita matiin nonton TV yang dimatikan biasanya power on-nya doang kan, on off-nya doang, tapi stekernya tuh tetap nyolok tuh, itu kan tetap memakan daya listrik tuh. Sesimpel itu aja sebenarnya itu udah cukup membantu atau kita bisa memperlambat climate change ini sih. Gitu. Terus tadi kalau soal 5R, soal berapa? 3R ya, Diajeng ya? Gitu. Nah, kalau aku sendiri punya yang namanya
berapa R ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 deh, 6 R gitu. Karena R-nya banyak banget kan sekarang gitu. Atau kalau aku biasanya sebutnya 3A gitu, cegah, olah, pilah gitu. Tapi kalau diturunkan dalam R-nya itu ada refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Tapi yang paling utama adalah rethink gitu, berpikir ulang. Apapun yang kita lakukan itu selalu berpikir. Oke, Amelia mau nambahin dikit mungkin Oke, aku. oke, boleh Mbak Desya, Iya, tadi silakan. udah jelas banget ya, tadi udah dibilang sama Bang Diki juga sama Ajeng gitu bahwa penting sekali untuk meningkatkan awareness. Jadi mungkin yang mau aku highlight adalah justru bukan keputusan besar ya, justru malah keputusan kecil dalam yang dilakukan tiap hari itu justru yang akan membawa impact gitu. Dan juga dari hal-hal sederhana tadi, misalnya kayak nyabut colokan listrik, atau misalnya kalau mau jemur bisa pakai jemur pakai matahari gitu. Jadi dari hal-hal kecil itu justru bisa membawa dampak yang besar. Terus yang kedua juga jangan pernah merasa nggak punya power ya, karena kita semua bertanggung jawab, kita punya power. Contohnya dengan melakukan hal sederhana tadi. Terus juga kalau bisa juga semakin banyak mengajak orang, dan sekali lagi bahwa edukasi itu nggak cuman kita memberikan memberikan info ke orang, tapi juga misalnya dengan kita ngelakuin terus orang lain lihat, itu sudah merupakan edukasi yang justru paling efektif gitu. Jadi leading by example gitu. Jadi dengan memberikan contoh, dengan kita orang melihat kita misalnya pakai sesuatu yang eco-friendly, itu orang juga akan jadi tertarik gitu untuk seperti itu. Contohnya misalnya pada waktu di sini kan misalnya kita beli coffee gitu ya, semua orang pada bawa tumbler sendiri. Terus juga kalau misalnya di kafe-kafe kita pakai bio cup. Jadi cupnya itu dari jagung kalau nggak salah, dan itu bisa bisa di recycle dan lain-lain gitu. Jadi semua produknya eco-friendly. Terus juga kita juga sudah mulai mengurangi konsumsi protein hewani seperti itu. Nggak harus jadi vegan atau vegetarian gitu, tapi at least juga mengurangi sedikit lah dari produk kayak gitu. Jadi dengan banyak orang-orang yang melakukan seperti itu, kita jadi tertarik gitu, dan kita juga jadi pengen ikut untuk melakukan hal-hal yang serupa. Oke, wow, lengkap sekali ya. Terima kasih Mbak Desya juga untuk tambahannya. Dan Mbak Diajeng, Bang Diki, terus ada Mbak Adila, dan ada Kak Reinata juga yang sudah berbagi pengalaman, ilmu, dan inspirasi ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah turut berpartisipasi dalam acara webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Duo Lucky Channel. Nanti untuk tayangannya teman-teman bisa saksikan di channel YouTube Duo Lucky Channel. Jangan lupa di subscribe dan di like, di komen. Atau misalnya ada masukan untuk topik apa nih yang pengen dibahas selanjutnya, teman-teman juga bisa kasih masukan di kolom komentar. Nanti akan rilis dan nanti akan disampaikan ke teman-teman semua. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih. Saya Amelia Katemba mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di acara webinar selanjutnya. Karena Duo Lucky Channel selalu menghadirkan webinar yang sangat inspiratif. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Desya, Mbak Diajeng, Bang Diki, terima kasih Bang Diki. Terus Mbak Thank you, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Ines Kosmetik yang sudah mensponsori